Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Lukinda, perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang laporan praktikum aquaponik. Ini adalah nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Kurniakova Boruda Manik dengan NIM 9, kemudian ada saya sendiri, Lukinda Amelia Siregar dengan NIM 13, lalu ada Ratriana Hartini Saleh NIM 26, dan Nilu Komang Ayu Maitri Jayanti NIM 39, serta I Putu Kori Agung NIM 54. Pertama, aquaponik merupakan kombinasi sistem aquakultur dan hidroponik yang saling menguntungkan. Aquakultur merupakan budidaya ikan, sedangkan hidroponik dapat diartikan dengan memberdayakan air. Kemudian, konsep dari aquaponik, budidaya ikan dalam suatu wadah akan menghasilkan air yang terkontaminasi amonia, sehingga perlu dikombinasikan dengan sistem hidroponik. Dalam sistem aquaponik ini, terdapat aerasi yang akan memberikan oksigen yang cukup untuk kehidupan ikan serta bakteri pengurai, sehingga amonia mampu diubah menjadi nitrat serta nitrit yang kemudian akan diserap oleh tanaman sebagai unsur hara. Kemudian ini adalah gambar salah satu sistem aquaponik yang mana di bagian bawah merupakan bak budidaya ikan, kemudian yang atas merupakan bak penanaman, dan terdapat pompa untuk mengangkat air menuju ke bak penanaman. Lalu ikan nila dan tanaman pakcoy. Ikan nila menjadi salah satu komoditas ikan yang dapat dibudidayakan dengan baik pada sistem aquaponik. Selain ikan lele, ikan mas, itu ikan nila menunjukkan pertumbuhan yang baik ketika dibudidayakan pada sistem aquaponik. Begitu pula dengan tanaman pakcoy, merupakan salah satu tanaman yang paling sering digunakan dalam sistem aquaponik karena diketahui mampu menghasilkan hasil yang lebih baik daripada ditanam pada media tanah. Kemudian metodologi pengamatan dilakukan di kolom Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana pada tanggal 18 hingga 25 Desember 2021. Kegiatan rutin yang dilakukan selama 8 hari adalah pemberian pakan 2 kali sehari, yakni pada pukul 9 WITA dan 2 WITA. Kemudian pengukuran kualitas air juga dilakukan setiap hari, yakni pada pukul 9 WITA. Selain kegiatan rutin tersebut, pada awal pengamatan dan hari akhir pengamatan dilakukan pengukuran mengenai tinggi tanaman dan panjang ikan serta berat dari ikan untuk mengetahui perbedaan berat awal dan berat akhir serta tinggi panjang awal dan tinggi panjang akhir. Kemudian bahan yang digunakan dalam pengamatan aquaponik ini ada bibit pakcoy, ikan nila, pakan ikan, kemudian air, dan tisu. Metodologi pengamatan bagian alat terdapat serok, ember, timbangan, penggaris, dan pipa sebagai media hidup tanaman, dan bak fiber sebagai media hidup dari ikan nila. Kemudian ini adalah hasil pengamatan tanaman. Dari grafik ini menunjukkan tinggi tanaman dari hari ke-1 hingga hari ke-8 dari 9 jenis tanaman, menunjukkan pertumbuhan dari awal dan akhir. Kemudian perhitungan pertambahan panjang mutlaknya menggunakan rumus PMLT dikurangi LO. LT ini adalah total dari tinggi akhir tanaman, yakni 55,9, dan LO adalah total dari tinggi awal tanaman, yakni 42,9. Kemudian mendapatkan hasil 0,86 cm. Lalu, hasil pengamatan tanaman yang kedua ada jumlah daun tanaman dari tanaman ke-1 hingga tanaman ke-8. Dari grafik ini dapat kita ketahui terdapat daun yang mengalami gugur dan kemudian keesokan harinya mengalami penambahan jumlah.
Kemudian dari grafik tersebut dapat diketahui juga tanaman ke-1 hingga ke-9 menunjukkan penambahan daun seiring bertambahnya hari, dan tanaman ke-4 merupakan tanaman yang memiliki penambahan daun paling banyak, yakni 12 daun pada hari ke-8, dikarenakan pada hari ke-1 jumlah daunnya sudah yang paling banyak, yakni 8 daun. Kemudian hasil pengamatan ikan, yang pertama ada panjang ikan. Dari grafik tersebut dapat kita ketahui selama 8 hari pengamatan, panjang ikan mengalami peningkatan panjang. Rumus perhitungan pertambahan panjang mutlaknya ada PM sama dengan LT dikurangi LO. LT ini merupakan total dari panjang akhir 20 ikan sampling, yakni 240,1 dibagi 20 dikurangi dengan total panjang awal ikan dari 20 sampling, yakni 226,4 dibagi 20, dan hasilnya adalah 0,685685 cm. Kemudian FCR-nya adalah total pakan yang diberikan dibagi dengan total bobot ikan, yang menunjukkan hasil 0,545 kg. Sehingga dapat dikatakan dibutuhkan 0,545 kg pakan untuk menghasilkan 1 kg daging ikan. Lalu hasil pengamatan ikan dari berat ikan bisa kita lihat dari grafik tersebut, dan rumus perhitungannya menggunakan WM sama dengan WT dikurangi WO. WT ini adalah berat ikan akhir dari 20 sampling ikan, yakni 527, dan dibagi dengan 20 dikalikan 197. 197 ini adalah jumlah ikan yang hidup hingga hari akhir pengamatan. Kemudian WO ini total dari berat ikan di hari pertama dibagi 20 dikali 200, dan hasilnya 220,95. Kemudian kita ada laju pertemuan spesifik menggunakan rumus ln WT dikurangi ln WO dikali T dikali 100 dibagi T dikali 100 mendapatkan hasil 0,7326,5. Lalu hasil pengamatan pada survival rate dan mortalitas ikan menunjukkan hasil yang tinggi pada survival rate, yakni 98,5%, dan tingkat mortalitasnya 1,5%. Kematian ikan terjadi pada hari kedua, yaitu sebanyak 2 ikan, dan hari ke-7 sebanyak 1 ikan. Kemudian kita masuk ke kualitas air. Yang pertama ada pH. Dari grafik ini dapat kita ketahui nilai pH mengalami perubahan angka yang beragam. pH yang sesuai untuk budidaya ikan adalah berkisar antara 6 hingga 9. Akan tetapi pada kegiatan praktikum ini, pH memiliki nilai yang lebih banyak di bawah 6, sehingga dapat dikatakan air pada sistem aquaponik ini bersifat asam. Ini diduga terjadi karena selama masa pemeliharaan merupakan musim hujan, sehingga banyak penambahan masukan air dari air hujan. Lalu kita juga mengukur kualitas air, yakni suhu. Dari grafik ini kita ketahui bahwa suhu mendapatkan angka stabil setelah hari ke-4 hingga hari ke-8. Dan suhu pada awal kegiatan praktikum ini mengalami penurunan dikarenakan memasuki musim penghujan, dan juga sistem aquaponik masih bekerja untuk untuk menstabilkan suhu. Lalu ada TDS. Nilai TDS menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dikatakan baik apabila berada di bawah nilai 1000 ppm. Berdasarkan grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa nilai TDS dari sistem aquaponik masih berada pada nilai yang aman. Kesimpulannya, kegiatan praktikum dilaksanakan selama 8 hari, terhitung mulai tanggal 18 Desember sampai dengan 25 Desember. Proses pengukuran berat serta panjang ikan dilakukan pada hari pertama kegiatan dan hari terakhir kegiatan praktikum. Begitu juga dengan pengukuran panjang tanaman pakcoy. Pengukuran parameter kualitas air terdiri atas TDS, pH, suhu yang dilakukan setiap hari pada pukul 9 WITA, dan kegiatan pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari, yakni pada pukul 9 WITA dan 2 WITA.
Selain pengukuran kualitas air yang dilakukan setiap hari, penghitungan jumlah daun pada taman pakcoy juga dilakukan setiap hari. Dari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa nilai pH selama hari pengamatan berada di bawah standar nilai pH yang seharusnya. Kemudian nilai TDS memiliki nilai yang berada pada nilai normal, nilai suhu menunjukkan angka yang stabil setelah hari pertama. Tingkat kelulus hidupan ikan selama pengamatan menunjukkan nilai yang tinggi yakni 98,5% dan tingkat mortalitas yang rendah yakni 1,5%. Pertambahan panjang mutlak ikan mendapatkan hasil 1,5, sedangkan pertambahan panjang mutlak tanaman mendapatkan 0,86 dan berat mutlak ikan mendapatkan hasil 220,95 gram. Kemudian untuk laju pertumbuhan spesifik atau SGR-nya mendapatkan hasil 0,732,625 dan FCR-nya mendapatkan 0,545 kg. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang dijadikan acuan. Sekian, terima kasih.